Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyil ummah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, rasa syukur pada Allah siang hari ini bisa berkumpul, bisa bermuajah. Mudah-mudahan kumpul kita ini menjadi perkumpulan yang barokah. Allah angkat kesulitan-kesulitan kita diganti menjadi kemudahan-kemudahan. Kita yang belum dipertemukan dengan pasangan kita disegerakan dapat jodohnya yang soleh dan solehah. Anak turunan kita dijadikan anak turunan yang solehin dan solehat. Utang-utang kita dilunaskan semuanya, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, ada dua keadaan yang kalau kita bisa selamat dari dua hal ini, selamat juga jiwa kita. Jiwa kita di dalam bermasyarakat, apalagi kemudian berbangsa dan bernegara ini. Satu, jangan sampai ada sifat ini. Apa itu, Ustaz? Seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Ini PR nih buat kita. Seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Pakai contoh paling gampang dah. Tetangga kita yang pasang AC, kita yang masuk angin, Pak. Tetangga kita yang baru aja beli mobil listrik, kita yang ngitungin cicilannya, Pak. Ini namanya seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain seneng. Nggak bisa gitu ngelihat orang lain gitu. Ada tetangga ya Pak, punya anak perempuan, kita nyebutnya apa sih, anak perawan itu ya. Kita bilang sama istri kita tuh, mah kalau punya anak jangan kayak gitu, pendidikannya nggak bener. Tiap malam antar jemput lain sopirnya, hari ini naiknya BRV, terus kalian dia nggak tahu Pak kalau itu Grab, Pak. Jadi apa yang dilakuin oleh orang lain jadi standarnya dia. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Mestinya gimana? Mestinya tuh ada orang lain senang, kita ikut happy. Ada orang lain yang kemudian susah, kita ikut prihatin. Makanya Nabi ngajarin sama kita, Pak, idza ra'aita ni'matan 'ala ghairi, kalau engkau kemudian memandang, melihat, Pak, takjub sama nikmat yang ada sama orang lain. Ya Allah, Ustaz, itu tetangga punya anak pinter bener, soleh banget, Ustaz. Udah mah diterima di kampus yang favorit, anaknya pinter, sholatnya, ngajinya. Maka kalau kita memandang kenikmatan sama orang lain, Pak, kita melihat ada nikmat sama orang lain, besarkan Allah. Faqulu, maka berkatalah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa maknanya, Ustaz? Fadilahnya, kalau kita mengucap kalimat ini, ngelihat nikmat sama orang lain, yang kita besarkan Allah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu ni'matan mislah. Allah bakal kasih kita nikmat yang serupa. Besok anak kita juga gitu, Pak. Ya Allah. Kalau ngelihat anak tetangga tuh, begitu, Pak. Kalau ngelihat istri tetangga gimana? Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Berarti kepengen banget istrinya kayak istri tetangga. Ustaz, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita ngelihat tuh ketakjuban nikmat yang ada sama orang lain, jangan malah kita punya sifat yang buruk. Namanya bahasa Inggrisnya apa ya? Julid, Pak. Kita kalau ngelihat nikmatnya orang lain kayak nggak percayaan gitu, Pak. Kok bisa sih dia udah ganti mobil lagi? Kemarin baru aja pakai mobilnya isinya Pertamax, sekarang udah ganti listrik. Dia nggak pakai baterai, Pak, sama gardu listriknya, Pak.
Kok bisa ini Ustaz? Gak terima kita. Ini namanya tajassus. Sifat kedua yang harus kita buang biar kita punya hati ini tenang. Rumah tangga tenang, bernegara tenang, aman. Wala tajassasu, jangan terlalu dalam memata-matai nikmatnya orang lain. Takutnya kita nggak percaya. Kok bisa ya? Kan kerjanya bareng saya ya Ustaz. Kok udah ganti motor aja gitu? Kok udah ganti mobil aja? Nggak, ini pasti begal ini bos. Belum tentu Pak, siapa tahu iya. Banyak faktor. Siapa tahu rezeki dari orang tuanya. Siapa tahu kemudian dikasih dari kakaknya. Begitu juga kita Pak. Jangan terlalu banyak, terlalu dalam memberikan informasi kepada orang lain. Yang zohir-zohir aja Pak. Kita tuh suka begitu. Saya kalau di kampung ingetin. Kalau ditanya sama orang Pak, jawab sesuai pertanyaannya. Kita lagi olahraga pagi nih. Habis subuh ya, habis sudah selesai kita zikir gitu, tipis-tipis gitu. Terus olahraga, keliling jalan komplek. Suka ditanya sama tetangga-tetangga, Pak Haji, dari jam berapa ini udah jalan? Kan ditanya jam berapanya Pak. Bapak nggak ditanya aktivitasnya, tapi informasi yang diberikan. Duh saya Pak, itu saya tahajud itu udah biasa tuh, jam 2 tuh saya udah tahajud tuh. Habis itu saya baca Quran tuh udah setengah juz dapat. Habis itu saya zikir istighfar. Baru di ujung Pak, kira-kira saya dari ba'da subuh lah. Pertanyaannya jamnya Pak. Orang ini nggak perlu tahu Bapak tahajud jam berapa. Tapi kan Ustaz, kalau nggak dikasih tahu, nanti kurang greget gitu Ustaz. Kurang mantap informasinya. Kan kita ditanya Pak, loh Pak, Bapak tinggal di komplek ini? Iya, dia bilang. Yang mana Pak? Tinggalnya di blok mana? Yang ditanya Bapak blok mana? Pak Ustadz, saya itu Pak Ustadz, alhamdulillah ada rezeki ngerenov rumah. Udah jadi 4 lantai. Itu yang paling atas Ustadz, yang rumputnya Ustadz, yang paling luas, paling gede rumahnya itu rumah saya Pak Ustadz. Saya nggak tanya luas meternya Pak. Yang saya tanya, Bapak rumahnya di blok berapa, nomor berapa? Tapi kayaknya kurang gitu Pak. Kang, kerjanya di mana? Saya tanya kerjanya di mana? Jawab aja Pak, di MNC. Gitu Pak. Tapi kalau cuma itu kurang Kang. Ustaz, saya alhamdulillah lah Pak Ustaz, qadarullah, pakai qadarullah nih. Saya di bawah saya tanggung jawab ke 40 karyawan lah Pak Ustaz. Hebat ya Pak. Iya betul. Saya sekarang udah jadi manajer Pak Ustaz. Yang saya tanya kerjanya di mana Pak? Bukan jabatannya. Urusannya apa Ustaz? Ini yang terjadi sama kita Pak. Kita tuh bumbu-bumbunya lebih banyak daripada pokoknya. Maka ini juga yang terjadi Pak. Di masyarakat begini, di berbangsa bernegara kita juga begini. Makanya kemarin Masya Allah saya punya tetangga, dia bener-bener Pak, emang enak Pak kalau tinggal di kampung itu, punya pondok-pondok di kampung, banyak obrol. Waktu pemerintah mengumumkan kalau rekening nggak ada transaksi 2 bulan 3 bulan diblokir, tetangga saya panik Pak. Oh ini nggak bisa nih Ustaz, kita harus ini. Kan saya tanya, emang di rekeningnya ada berapa? Kita, maka ini yang kemudian harus kita buang dulu. Satu, seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Kita nyebut bahasa ini namanya hasad. Hasad. Kalau bahasa santainya kita julid, kol-kolan nih. Kayak nggak seneng gitu apa yang di orang punya, dan kita kayaknya seneng kalau ngelihat susahnya orang. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan terlalu dalam memata-matai nikmatnya orang lain, dan jangan terlalu dalam Pak kasih informasi kita ke orang lain. Kalau ada kelebihan-kelebihan yang kita punya, biar orang lain yang menyampaikan Pak. Kalau kita sendiri yang nyampaikan, kita yang denger mabaina enak wa enak Pak.
kelihatannya kita harus wah hebat ya, masya Allah. Aslinya enggak Pak, karena ketemu orang ini yang disebut pembesarannya terus. Ya Allah. Makanya kalau di masjid kita kalau ba'da maghrib, kalau saya ngajar tahsin sama bapak-bapak itu enak Pak, seru. Yang dipamerkan bukan kehebatan harta materi, tapi kita perang penyakit Pak. Saya sekarang pinggang tuh kalau sujud susah. Kata satunya, saya malah dengkul. Kalau saya yang ini asam urat, itu lebih enak Pak. Lebih ingat akhirat kita daripada kemudian adu materi. Ini dua hal ini kita pegang. Yuk kita lihat hadis Nabi Pak. Bagaimana sahabat Nabi namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Sahabat ini Pak, punya tugas kalau membersamai Nabi adalah ngambil airnya Nabi kalau kemudian Nabi ingin berwudu, dipersiapkan. Lama bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian setelah wudu Nabi bertanya sama orang ini, ya Rabi'ah, wahai sahabatku Rabi'ah, engkau sudah lama berkhidmat padaku. Apa-apa yang kemudian saya perlukan kau udah siapkan, terutama air wudu ini kau siapkan betul. Sal, minta sama saya. Minta apa? Biar saya mintakan ke Allah. Ini Pak. Sampai sini dulu nih. Bayangkan Pak, sama Rasul manusia doanya mustajab, dekat dengan Allah, potensi dikabulkan kayaknya 100% ini. Terus bilang begini, minta ke saya. Kamu mau apa? Saya kepikiran, ini Rabi'ah bakal minta apa kira-kira? Ya Allah. Kalau saya saat itu ya, Ahmad, mau minta apa? Rumah renov ya Rasul, bocor mulu ya Rasul. Mobil tolong lu besarin lagi ya Rasul, biar muat banyak anak-anak udah. Tapi nih Pak, yang menariknya, yang dimintakan oleh Rabi'ah kepada kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabb, ya Rasul, sebagaimana saya di dunia bisa berkhidmat kepada engkau, maka doakan saya supaya nanti di surganya Allah saya bisa bareng sama engkau. Ya Allah. Nah, tapi Pak, ujung hadis ini nih yang kemudian kita mau ambil. Maka kata Rasulullah SAW, fa'a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Tolong bantu saya supaya ini bisa terrealisasi. Bikat roti doa di sujud, perbanyak doa di dalam sujud. Ini ngebantu. Maka kalau dalam sujud yuk minta sama Allah, minta. Di luar kalau kita sholat berjamaah, kalau berjamaah zuhur ikutin saja udah. Berapa lamanya imam ikutin Pak, karena makmum ngikutin imam. Kalau imam udah Allahu Akbar, Ustadz udah bangun, kita ikut bangun. Gak usah lama-lama Pak kalau berjamaah. Kenapa? Timbul fitnah Pak. Kita yang di sampingnya nih orang bangun lagi apa enggak? Kira-kira ini husnul khotimah apa mau bagaimana? Ikutin aja Pak imam. Dan saya minta tolong kalau kita pakai ilmu ini, kalau berjamaah, berdoa kita dalam sujud, jangan terlalu kenceng doanya Pak. Kenapa? Kasihan nama yang sebelahnya Pak. Dia sujud, ya Allah, saya terlilit hutang ya Rabb, anak saya nggak ada kemampuan untuk biaya sekolah, istri saya mau melahirkan ya Allah. Doa dia dalam sujud nih Pak, yang sebelah dengar, akhirnya cuma bilang gini, ya Allah kabulkan orang sebelah saya ya. Karena kekencengan doanya Pak. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti berdoa kita di dalam sujud dan kita mau melafalkan dengan bahasa Indonesia, taruh aja dalam hati kita Pak. Ya Allah, mudahkan urusan saya, mudahkan anak saya, angkat derajat anak saya, lapangkan rezekinya, yang sedang kerja dimudahkan, dimapan.